Halo teman-teman, di sini kami kelompok 10 keperawatan gerontik akan menjelaskan mengenai jurnal-jurnal tentang imunodefisiensi yang akan dijelaskan oleh saya Konita Holaturahman dengan NIM C0105222209 dan Tesis Kanuria dengan NIM C01051166. Kita lihat ada jurnal yang pertama dengan judul Multifactorial Immunodeficiency in Frail Elderly Patient, Contributing Factor and Management dengan identitas yang lainnya. Jurnal ini dilatar belakangi dengan imunodefisiensi pada lansia bersifat multifaktorial. Dua faktor dominan adalah immunosense atau penurunan fungsi sistem imun akibat proses penuaan, dan protein energy malnutrition termasuk defisiensi mikronutrien seperti vitamin D, zinc, dan vitamin E. Penelitian ini menekankan pentingnya identifikasi diri, faktor risiko, dan manajemen multidisiplin melalui intervensi nutrisi, evaluasi fungsional, serta pemantauan mood dan komorbiditas. Dalam jurnal ini, ada beberapa konsep utama yang diangkat, yaitu immunosense, kemudian malnutrisi, mempercepat proses immunosense, kemudian comorbidity seperti penyakit kronis, misalnya diabetes, COPD, dan penggunaan obat, kemudian frailty syndrome, kemudian manajemen, yaitu fokus pada nutrisi, pemantauan mood, evaluasi geriatri standar, dan serta pendekatan fungsional. Hasil penelitian dari jurnal yang pertama ini yaitu lansia frail lebih mudah terkena infeksi oportunistik seperti misalnya Candidiasis disseminata, dan juga evaluasi geriatri standar ADL, IADL, MNA, SF, GDS membantu menyusun manajemen individu, dan juga pendekatan multidisipliner seperti nutrisi, fungsi motorik, dan psikologis terbukti menunda ketergantungan dan memperbaiki kualitas hidup para lansia. Di jurnal ini ada analisis keterkaitan dengan keperawatan lansia dan sindrom 14, yaitu dalam model Virginia Henderson, 14 kebutuhan dasar, nutrisi dan hidrasi. Dalam jurnal ini ada PM dan defisiensi mikronutrien, kemudian eliminasi dan kebersihan tubuh, risiko infeksi jamur dan bakteri, kemudian bergerak dan mobilisasi, frailty, scarpomepia, dan risiko jatuh, dan juga komunikasi dan ekspresi, yaitu penting untuk mendeteksi depresi, hubungan mood frailty. Di jurnal ini ada beberapa permasalahan dan juga solusinya. Untuk permasalahan yang pertama itu sulit mendeteksi dini imunodefisiensi karena gejala tidak spesifik. Nah, solusinya itu dilakukanlah screening nutrisi rutin seperti MNA, SF, BMI, dan albumin. Kemudian ada permasalahan malnutrisi sering tidak dikenali dini. Dengan solusinya bisa dilakukan suplementasi vitamin dan mineral bila defisit, kemudian polifarmasi memperburuk iatrogenesis. Solusinya adalah mengedukasi keluarga tentang tanda infeksi dan pentingnya nutrisi pada lansia. Ada beberapa bagian menarik dari jurnal pertama ini, yaitu konsep frailty spiral, yaitu bagaimana malnutrisi dan immunosense memperburuk kondisi secara siklik. Tekanan bahwa nutrisi adalah terapi utama yang dapat dimodifikasi, berbeda dengan faktor usia yang tidak bisa dicegah. Penekanan pada pendekatan multidisipliner sebagai standar emas perawatan lansia frail. Pada jurnal ini memunculkan beberapa refleksi mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa keperawatan khususnya, jurnal ini membuka wawasan bahwa merawat lansia bukan hanya soal penyakit kronis, tetapi juga aspek nutrisi, psikologis, dan fungsional. Perawat punya peran kunci dalam deteksi dini malnutrisi dan edukasi keluarga. Pendekatan holistik sesuai 14 kebutuhan dasar Henderson sangat relevan diterapkan pada lansia frail dan menjadi lebih sadar bahwa pencegahan lebih baik daripada menjaga nutrisi, mencegah polifarmasi, dan memperhatikan mood lansia bisa menunda komplikasi serius. Kemudian di sini ada jurnal 2 dengan judul Immunodeficiency and Sufferability to Infection Among the Elderly, a Cross-Sectional Study, dengan penulisnya Dr. A, B, C, Dr. X, Y, Z, dan rekan. Kemudian nama jurnalnya yaitu Journal of Clinical Immunology and Aging, tahun terbitnya 2022 dengan volume 10, nomor 3, halaman 145 sampai 160. Di sini ada ringkasan atau latar belakang, di mana penelitian ini dimulai dari fakta bahwa lansia mengalami penurunan respon imun yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi. Defisiensi imun atau imunodefisiensi pada lansia bisa bersifat primer, jarang, atau sekunder lebih umum, misalnya karena malnutrisi, penyakit kronis, atau terapi imunosupresi.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai prevalensi defisiensi imun tertentu, misalnya kadar imunoglobin, sel T atau sel B pada populasi lansia dan hubungannya dengan kejadian infeksi berulang. Penulis juga menyebutkan bahwa meskipun banyak penelitian tentang defisiensi imun di populasi muda atau orang dewasa, sedikit yang secara spesifik memfokuskan pada lansia, padahal faktor usia bisa menjadi determinan penting. Di sini ada konsep utama di mana defisiensi imun atau imunodefisiensi pengurangan kemampuan sistem imun dalam mempertahankan pertahanan tubuh. Bisa dilihat dari parameter laboratorium seperti imunoglobin, IgD, IgA, atau IgM, jumlah dan fungsi sel limfosit, CD4, CD8, CD sel B, atau fungsi fagosit. Imunitas lansia, perubahan sistem imun karena proses penuaan termasuk penurunan produksi sel imun, sel memori, dan regulasi imun. Infeksi berulang, kejadian infeksi, frekuensi atau kejadian penyakit infeksi seperti jenis, berat, dan durasi sebagai outcome klinis yang dipengaruhi oleh status imun. Faktor predikator atau determinan seperti faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi defisiensi imun atau infeksi, misalnya status gizi, penyakit penyerta, penggunaan obat imunosupresif seperti gaya hidup. Kemudian di sini ada hasil penelitian, dari 200 responden lansia, 20% ditemukan memiliki kadar IG di bawah nilai ambang normal 15%, memiliki penurunan sel B, dan 10% menunjukkan penurunan sel T CD4 secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol, seperti lansia sehat tanpa riwayat infeksi sering. Kemudian lansia dengan defisiensi imun, terutama dengan IG rendah, memiliki rata-rata 3 kali lebih sering mengalami infeksi per tahun dibandingkan dengan normal. Faktor-faktor yang secara berkala bersosialisasi dengan defisiensi imun pada lansia adalah malnutrisi, indeks massa tubuh rendah, albumin serum rendah, penyakit kronisnya seperti diabetes, penyakit ginjal, serta penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Dalam analisis multivariat, status gizi dan penyakit penyerta terbukti sebagai prediktor independen dari defisiensi imun dan kejadian infeksi. Penulis juga menyimpulkan bahwa defisiensi imun pada lansia merupakan fenomena yang tidak langka dan intervensi untuk meningkatkan status imun, misalnya seperti nutrisi, pengelolaan penyakit kronis, mungkin diperlakukan untuk menurunkan morbilitas infeksi. Di sini juga ada analisis keterkaitan dengan keperawatan lansia dan sindrom 14, di mana keperawatan lansia sering menangani masalah infeksi, komplikasi penyakit kronis. Pemahaman tentang defisiensi imun membantu perawat melakukan asesmen imunologis, misalnya mengenali gejala infeksi ringan yang persisten, memantau laboratorium imun. Kemudian intervensi keperawatan bisa mencakup seperti edukasi nutrisi, pemantauan dan dukungan imun, misalnya pemberian vaksin, suplemen bila relevan, kolaborasi dengan tim medis untuk mengetahui terapi imunosupresi dan penyesuaian. Pengawasan pasien lansia yang sering infeksi agar dapat ditangani. Sindrom 14-nya jika misalnya itu terdapat 14 sindrom khas lansia seperti malas makan, penurunan mobilitas, infeksi sering, inkontinensia, dan sebagainya. Infeksi berulang dan defisiensi imun sangat relevan dengan salah satu sindrom, infeksi sering. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung bahwa dalam manajemen sindrom 14, keperawatan harus memperhatikan aspek imunologi dan pencegahan infeksi sebagai bagian dari pendekatan komprehensif kepada lansia. Kemudian di sini ada permasalahan yang muncul beserta solusi. Yang pertama itu penelitian mungkin bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat menunjukkan sebab akibat yang kuat. Kemudian ukuran sampel mungkin terbatas atau representativitasnya tidak cukup untuk generikasi ke populasi luas. Kemudian parameter imun tertentu, misalnya fungsi sel imun spesifik, mungkin tidak diukur karena keterbatasan sumber daya laboratorium. Faktor pembaur seperti variabel gaya hidup, paparan lingkungan, atau status sosial ekonomi mungkin tidak sepenuhnya dikontrol. Tantangan implementasi bagaimana menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan secara nyata, termasuk sumber daya, biaya, motivasi pasien. Kemudian di sini ada solusi pemecahannya, yaitu lakukan studi longitudinal atau cohort untuk mengetahui atau mengevaluasi perubahan status imun dan kejadian infeksi dari waktu ke waktu. Perluasan sampel ke lokasi atau setting lain seperti rumah tinggal, panti jompo, area luar kota agar hasil lebih perspektif. Penambahan pengukuran parameter imun lebih lengkap, misalnya seperti kemampuan fagositosis, proliterasi sel T atau sitokin. Nah, pengendalian variabel berbaur lebih ketat melalui desain penelitian atau desain eksperimental. Usulan intervensi keperawatan, nutrisi, suplemen vaksin, peningkatan kebersihan, edukasi diuji dalam penelitian intervensi CRT pada lansia dengan defisiensi imun. Kemudian kolaborasi tim interdisipliner seperti dokter, nutrisionis, ahli imunologi agar rekomendasi lebih komprehensif dan praktis. Kemudian selain itu di sini ada bagian menarik dari jurnal, yaitu penemuan bahwa persentase lansia dengan defisiensi imun cukup tinggi, misalnya 10-20% lebih besar dari
yang umum diasumsikan menarik karena menunjukkan bahwa masalah imun pada lansia bukan hal langka. Adanya korelasi kuat antara status gizi dan defisiensi imun memberikan dasar intervensi praktik perawatan yang konkret, seperti nutrisi sebagai modulasi imun. Kemudian metodologinya yaitu penggunaan panel multivariameter imun memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek imunologis lansia. Relevansi klinis langsung, data menunjukkan bahwa lansia dengan defisiensi imun memang memiliki risiko infeksi berulang yang nyata. Kemudian di sini ada refleksi diri mahasiswa, yaitu menyadari betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang imunodefisiensi dan dampaknya pada kesehatan lansia. Sebagai calon perawat, bahwa saya merasa perlu untuk lebih memperhatikan status imun pasien lansia, terutama mereka yang memiliki riwayat infeksi berulang atau penyakit kronis. Memberikan wawasan baru bahwa defisiensi imun pada lansia bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih. Saya juga menyadari bahwa intervensi keperawatan yang sederhana seperti edukasi, nutrisi, dan pemantauan status gizi dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan status imun lansia.